An Abi Bakrah Nufai bin Al-Haris radhiyallahu anhu annahu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam ala unabbiyukum bi akbaril kabair. Nabi pernah bilang, mau enggak aku beritahu kamu dosa yang paling besar? Ya Allah ya Rabbi ya Maulana, dosa yang paling besar. 3 kali Nabi ngomong, ini sangat serius ya. Mau enggak saya kasih tahu dosa yang paling besar? Beneran nih, dosa yang paling besar, mau enggak saya kasih tahu? Sampai 3 kali ngomong. Kemudian kulna bala, sahabat yang ada di situ bilang, iya pengen Nabi, kami pengen tahu supaya kami tidak melakukan itu. Bala ya Rasulullah. Qala al-isyraku billah. Yang pertama jangan syirik. Nah, kita ada selamat ini teman-teman ya. Rezeki kita bagus, jamaah sekalian bagus. Saya ketemu Anda di masjid. Kita akan sangat menjaga iman. Orang kaya kita insya Allah dimanapun akan beriman. Nanti ada masa di mana Anda jalan-jalan ke Borobudur tetap nyari musola. Di Borobudur Anda ke Candi Buddha nyari musola. Mas, musolanya mana ya? Lah kalau mau sholat jangan di Borobudur. Tapi memang kita cetakannya pengen sholat mau gimana? Nanti Anda ke Bali, Pura Besakih, keluar dulu mau ngapain? Ini mau sholat dulu. Dulu saya pengen banget itu ke Basilika Santo Petrus di Vatikan dulu. Tapi sekarang udah gak pengen. Tapi walaupun nanti ada kesempatan saya ke sana, kayaknya saya tetap nyari musola. Kayaknya. Bukan kayaknya, wajib ya. Saya cerita lagi, saya pernah ke Paris teman-teman. Dan bagi saya itu hal yang menarik. Karena saya di Paris makan pecel. Jadi saya mampir ke rumah teman, bawa pecel lalu makan di Paris. Sengaja mau makan pecel di Paris. Di Menara Eiffel. Sampai di sana yang saya lakukan apa? Saya cari tempat, lalu gelar sejadah, lalu sholat. Saya cari arah kiblat yang tidak searah dengan Eiffel. Misalnya sana barat, di sana ada Eiffel. Ini kalau dalam konteks Indonesia. Saya nyari cara menjauh dikit supaya nanti saat saya ruku dan sujud tidak menghadap Eiffel. Ya kayak gitu. Nabi juga dulu ketika sholatnya menghadap Baitul Maqdis, beliau selalu milih posisi yang mana searah dengan Ka'bah dan Baitul Maqdis supaya dapat dua-duanya. Baru ketika dipindah ke Ka'bah, nah itu baru bebas madhabnya kemana aja. Jadi nanti Anda main ke Menara Eiffel, foto-foto gitu ya, nyari souvenir gitu ya, nawar-nawar doang nggak beli. Sambil ngitung duit eronya tinggal tipis mau beli ginian. Nah enggak. Anda tetap sholat kok. Kita udah selamat satu nih. Bersyukur teman-teman. Iman itu hidayah Tuhan, bukan kita yang cari. Wa uququl walidain, yang kedua durhaka. Lagi-lagi bagi kita yang sudah cukup belajar agama, kita akan gampang menerima ajaran berbakti pada orang tua. Tapi bagi orang-orang yang belum cukup ajaran agama, nanti ada fase orang tua tuh ngerepotin. Orang tua itu ketika kita kecil itu menjadi andalan kita. Saat kita sekolah sampai kuliah, orang tua tuh kita hormati karena mereka yang biayai. Tapi pas Anda uangnya banyak, orang tua sudah pensiun, orang tua sakit-sakitan, baru saat itu Anda nggak punya keuntungan ngurusin orang tua. Maka orang yang mau ngurus orang tua saat mereka sudah sepuh itu orang yang punya iman. Yang nggak punya iman ya pura-pura nggak tahu aja. Nah lagi-lagi kayaknya saya nggak mungkin begitu Pak. Alhamdulillah. Berarti kita dapat rezeki bagus, dicetak oleh Tuhan menjadi orang baik. Kita nggak punya niat menyia-nyiakan orang tua. Semakin sepuh orang tua, semakin semangat kita membantu. Kita cari uang buat anak kita, buat bapak dan ibu kita. Kira-kira begitu. Nah ini bagi orang-orang yang punya cetakan baik. Oh, ayat ini mengkonfirmasi kebaikan dirinya. Hadis ini menguatkan dia untuk berbakti. Tapi bagi orang yang tengah-tengah, yang menganggap orang tua itu seperti, ya namanya juga manusia ya, kalau ada untungnya kita dekatin, kalau nggak ada untungnya kita tinggalkan. Nah ayat ini dan hadis ini akan menguatkan dia untuk selalu berbakti. Wa kana muttaqian. Nabi ketika ngomong masih muttaqi. Muttaqi itu bertelekan. Muttaqiin itu begini teman-teman. Anda itu nanti akan tahu posisi paling santuy Anda, paling santai itu saat muttaqi, bukan tidur. Muttaqi itu begini. Anda punya sofa alal aroik. Aroik itu arika. Arika itu sofa. Senderan begini. Nah itu namanya
muttaqiina 'alal araik. Kalau Anda perokok, aduh. Kalau Anda minum kopi itu, kalau Anda tukang kopi ya, tukang kopi, penggemar kopi itu. Nah, keadaannya tuh. Begitu. Jadi kondisi Anda paling santuy itu muttaqiin 'alal araik. Bukan lagi tidur, bukan lagi nyantai, itu yang udah nggak ada yang dikerjain lagi, tinggal duduk aja gitu. Yang nah itu kayak gitu muttaqiin. Muttaqian fajalasa. Jadi Nabi saat ngomong ini masih dalam kondisi normal, lalu Nabi duduk. Berarti Nabi sangat serius menyampaikan. Ala wa qaulu zur wa syahadatu zur. Yang ketiga adalah saksi palsu. Teman-teman sekalian, saksi palsu itu dosa yang sangat besar. Karena gara-gara syahada atau persaksian palsu, orang yang tidak salah dihukum, orang yang bersalah bebas. Kalau orang yang bersalah bebas itu satu dosa. Tapi kalau orang yang tidak bersalah dihukum gara-gara persaksian, bukan cuma yang dihukumnya, keluarga yang dihukum, nama baiknya, di waktu yang sama yang jahatnya masih keleleran. Jangan pernah syahadat zur. Anda akan bilang, alhamdulillah Pak, saya nggak punya keinginan itu. Alhamdulillah, cetakan kita baik. Nggak ada keinginan kita untuk menjebloskan orang yang tidak bersalah ke penjara misalnya. Baik, Nabi bilang sampai diulang-ulang, fama zala yukarriruha hatta qulna laitahu sakat. Diulang-ulang lagi, hati-hati jangan syahadat zur. Nanti akan ada kemungkinan itu terjadi. Kamu ingat hadis ini, teman-teman sekalian. Sekarang itu saya nggak tahu ya apakah sudah masuk fase di mana saksi itu bisa dibeli atau dijual, hakim bisa dibeli atau dijual, polisi bisa dibeli atau dijual, jaksa bisa dibeli atau dijual. Kalau sudah, ya berarti ya sudah hilang hadis ini. Apakah orang yang bersalah dihukum atau orang bersalah bebas? Apakah orang yang tidak bersalah dihukum atau tidak bersalah bebas? Kalau kondisinya yang tidak bersalah dihukum, sudah kena hadis ini. Masya Allah ya. Hatta qulna laitahu sakat. Ya Nabi, sudah kami pasti paham, kami pasti ikuti, nggak akan syahadatul zur. Tapi Nabi ulang-ulang terus, nah, kayak gitu teman-teman. 3 hal ini penting. Ya Anda sampaikan ke banyak orang ya. Nanti ada orang yang merasa nggak apa-apa Pak, cuma begitu doang. Tidak. Membuat orang baik dihukum tanpa kesalahan itu dosa besar.